Hong Ulun Basuki Langgeng, perkenalkan nama saya Cassandra Oktavadina, saya dari kelas 10 Kecantikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Museum Probolinggo. Museum Probolinggo merupakan destinasi wisata yang menawarkan konsep sejarah dari Probolinggo. Museum ini terletak di Jalan Suroyo, nomor 7, Kota Probolinggo. Jadi, Anda tidak akan sulit untuk menemukan letak dari museum ini, karena akses menuju ke sana yang sangat mudah dijangkau, baik oleh wisatawan yang menggunakan kendaraan sendiri atau dengan menaiki kendaraan umum. Museum ini mempunyai arsitektur bangunan yang khas peninggalan Belanda, menjadikan museum ini sangat kental dengan suasana masa lampau. Bangunan museum ini dulunya merupakan sebuah gedung Society Geboe Harmony yang difungsikan sebagai ballroom atau kamar bola, yang artinya merupakan tempat berkumpulnya kaum priayi Belanda, berdansa, main biliar, berinteraksi, dan lain-lain. Dan kemudian gedung ini difungsikan sebagai gedung serbaguna yang biasanya digunakan oleh masyarakat atau instansi di Probolinggo untuk melakukan acara atau event-event tertentu. Bangunan museum ini dulunya merupakan sebuah gedung Society Geboe Harmony yang difungsikan sebagai ballroom atau kamar bola, yang artinya merupakan tempat berkumpul para priayi-priayi Belanda, berdansa, main biliar, berinteraksi, dan lain-lain. Dan kemudian gedung ini difungsikan sebagai gedung serbaguna yang biasanya digunakan oleh masyarakat atau instansi di Probolinggo untuk melakukan acara atau event-event tertentu. Di sini Anda dapat menjelajah Probolinggo dari zaman dahulu hingga saat ini dengan memakan waktu hanya 30 menit. Gedung ini pertama dibangun pada tahun 1814 yang mempunyai gaya bangunan Empire Style. Denah simetris, beratap perisai, satu lantai di serambi depan dan belakang, terdapat pilar-pilar serta memiliki gavel di atas serambi. Bangunan ini terbagi menjadi beberapa serambi, antara lain serambi depan, ruang tengah, serambi belakang, serta sayap gedung yang terletak di kanan dan kirinya. Bangunan museum ini menghadap ke barat dengan serambi depan yang merupakan sebuah ruang terbuka yang memiliki 6 buah kolom gaya Doria. Dari serambi tersebut terdapat 5 buah pintu. 3 buah merupakan pintu menuju ruang tengah dan masing-masing pintu menuju sayap gedung di kanan dan kiri ruangan atau serambi. Sejarah singkat Museum Probolinggo. Pada akhir 2008, muncul sebuah kalangan yang peduli terhadap kelestarian sejarah Probolinggo untuk dapat memajukan kota Probolinggo dengan cara membangun sebuah museum. Ide ini dimotori oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan BIAS dari Brighton, Inggris, dan beberapa personal yang turut adil untuk mengawasi proses berdirinya museum dalam bentuk proyek proposal pendirian museum yang diajukan ke Wali Kota Probolinggo yang kala itu masih di bawah pemerintahan HM Bukhari SHM SI. BIAS merupakan sebuah organisasi non-profit yang bergerak dalam bidang pengembangan seni budaya hingga program pementasan silang antara seni-seniman di Indonesia dengan United Kingdom. Organisasi ini dirintis tahun 2003 dan diresmikan pada Mei 2005. Suasana di dalam museum. Apabila Anda datang ke sana, di depan museum akan tampak sebuah plakat bertuliskan Museum Probolinggo yang bisa dijadikan tanda jika Anda sudah sampai di lokasi tujuan. Di sini sudah disediakan area parkir yang luas, sehingga memudahkan pengunjung yang membawa kendaraan baik mobil atau motor. Setelah Anda masuk area museum, pertama Anda akan disuruh dengan pemandangan taman dan lengkap dengan replika tank tempur, pesawat tempur, dan juga kereta api. Museum ini dibuka untuk umum sejak
26 Agustus 2009 dan diresmikan tanggal 15 Mei 2011. Untuk dapat masuk ke sana, pengunjung bisa langsung masuk tanpa ditarik biaya apapun. Setelah Anda masuk dari pintu utama, Anda akan disuguhi dengan beragam patung replika yang merupakan benda-benda peninggalan sejarah. Beberapa patung tersebut berbentuk replika patung Ganesha, Mahasurya, Bima, Nandi, Dwarapala, dan Arjuna Wiwaha. Di dalam ruangan ini Anda juga akan diberikan informasi secara detail, informasi mengenai replika patung dan juga peninggalan sejarah lainnya. Kemudian setelah Anda meninggalkan ruangan pertama, Anda akan menuju ruangan yang di dalamnya berisi peninggalan benda-benda pusaka seperti tombak, keris, patil, kapak, peluit kayu, sempoa, patung Rara Anteng dan Jaka Seger, kecapi, naskah kuno dan juga keramik yang merupakan benda peninggalan sejarah dan ditemukan dari peninggalan abad yang berbeda-beda. Di ruangan ini juga ditampilkan informasi-informasi yang menjelaskan mengenai nama-nama peninggalan dan sejarah lengkap dengan tahun ditemukannya. Apabila Anda menyusuri ruangan demi ruangan, Anda akan mendapatkan berbagai informasi dan dapat melihat gambar-gambar atau foto-foto Probolinggo tempo dulu. Dan yang lebih menarik lagi adalah sebuah gambar lengkap dengan informasi mengenai sejarah pemerintahan Probolinggo dari zaman Belanda secara detail. Di sini juga dipajang foto-foto para petinggi Gemeente Probolinggo secara berurutan menurut tahun kepemimpinannya. Di ruangan selanjutnya, Anda akan menemui replika-replika mengenai budaya dan tradisi masa kini di Probolinggo. Antara lain tradisi karapan kambing, lengger Probolinggo dilengkapi dengan alat musiknya, kenong telo dan jarak bodak. Selain itu, di sini juga dipamerkan sebuah replika patung wanita membatik yang dilengkapi dengan kain batik manggur atau batik khas Probolinggo. Kemudian di sini juga dipamerkan transportasi modern seperti Vespa dan pakaian-pakaian yang biasanya dikenakan oleh masyarakat modern Probolinggo pada saat ini. Sekian dan terima kasih.